warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Awe Hendro Puguh Muryantoro, sarjana seni. Saya adalah guru seni budaya di SMKN 8 Jember, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPTK Universitas 11 Maret Surakarta. Saya akan menampilkan ujian kinerja atau UKIN secara daring di SMKN 8 Jember. Mari kita saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 RPL 2. Oke, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, tidak lupa Pak Guru menyampaikan motivasi, yaitu protokol kesehatan ya. Di antaranya musim pandemi masih belum selesai, jadi setidaknya kita tetap tidak lengah dari prokes tersebut, diantaranya yaitu memakai masker dengan baik. Selanjutnya mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan ya menjaga jarak minimal 2 meter, kemudian menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Yaitu selanjutnya setelah Pak Puguh menyampaikan prokes, kemudian tidak lupa mengingatkan untuk presensi di link Google Form yang sudah saya bagikan tersebut. Ya, tidak lupa sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Mbak Silvi memimpin doa bersama. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, kita lanjut. Pak Puguh akan mengecek satu persatu nama-nama kalian, apakah sudah masuk semua. Oke. Yang pertama yaitu Mbak Silvia Rohayani, apakah sudah masuk? Hadir, Pak. Oke, siap. Kemudian Mbak Siti Rahmawati, tolong tan. Oke, sampun. Terus Mbak Nur Atika. Hadir, Pak. Oke. Selanjutnya Mbak Yolanda Firma Amalia. Izin, Pak. Oh, izin ada ijazah. Selanjutnya Mbak siapa bisa Sabila. Hadir, Pak. Dan Mbak Sabila Eka. Nggih. Terus dilanjut Mbak Rena Filia. Mbak Rena Pak. Izin, Pak. Oh, izin juga. Nggih, Mbak Rena Pak izin. Terus Mbak siapa mau? Yolanda ya? Iya. Kemudian Mbak Sofiatul. Hadir apa? Hadir, Pak. Oke. Tunjukkan apa? Kameranya di on. Kemudian kemudian selanjutnya Mbak Putriana. Oh, Mbak Putriana saya. Oke. Selanjutnya Mbak Ratna Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Terus Mbak Naila Indriani. Hadir, Pak. Oke. Terus Mbak Revita Ayu. Hadir, Pak. Selanjutnya Mbak Siti Dina. Hadir, Pak. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Guru akan membukakan
materinya nggih. Sebelum saya siapkan materinya, tidak lupa guru ingin menanyakan bagaimana materi yang sebelumnya kalian terima, yaitu materi konsep keindahan. Apakah pada materi konsep keindahan itu kalian sudah benar-benar memahami? Halo, kalau sudah Paham, Pak. ya, kalau sudah paham, nanti untuk materi hari ini berkaitan dengan materi tersebut. Ya, nanti tidak lupa Pak Guru akan mengingatkan juga bagaimana perlengkapan kalian untuk praktek membuat karya nanti. Jadi itu harus kalian siapkan berupa pensil, pulpen gel, dan kertas. Nah, ini materi yang akan kalian apakah sudah masuk? Sudah, Pak. Yeah. Kalau sudah masuk, yaitu materi pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan yaitu materi seni budaya Nusantara dengan KD, yaitu menganalisis jenis fungsi dan unsur seni budaya Nusantara. Kemudian KD yang kedua yang prakteknya yaitu memilah jenis fungsi dan unsur seni budaya. Selanjutnya itu pelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menganalisis jenis seni rupa Nusantara dengan benar. Dan yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, peserta didik dapat menganalisis fungsi seni budaya Nusantara. Dan selanjutnya, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menganalisis unsur-unsur di seni budaya Nusantara. Dan kemudian selanjutnya yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan mana jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat merumuskan jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Tuh. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, Pak Guru akan menyampaikan orientasi pada masalah. Yaitu kalian akan saya putarkan sebuah video pembelajaran contoh video nanti aplikasinya dari unsur-unsur itu. Kalian simak apa saja yang terdapat video pembelajaran ini, nanti kalian bisa presentasikan, bisa kalian bisa kalian komentar pendapat kalian bagaimana. Silakan disimak ya. Masih proses. Jadi nanti kalian seperti yang contoh di video ini, siapkan tas, kemudian kalian bisa menggunakan mungkin media jangkar atau penggaris untuk membuat sketsanya. Jadi sketsanya kurang lebih seperti itu. Kalian kan sempat ada yang bertanya di grup WhatsApp. Jadi kemarin ada antara kalian pada WhatsApp yaitu bagaimana Pak membuat sketsa, saya tidak bisa menggambar Pak, misalnya seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kalian bisa menggunakan model sketsa yang mungkin mudah untuk mensiasati seperti itu. Dan selanjutnya nanti pada tiap kolom yang ada di dalam sketsa tadi kalian masukkan unsur-unsur tadi. Akan kalian simak biar
benar-benar paham. Nanti jika ada yang dipahami bisa dipertanyakan. Nah, itu tadi salah satu contoh materi yang akan kalian praktekkan nanti. Dan kira-kira dari video pembelajaran tadi, monggo mungkin kameranya dihidupkan dulu. Monggo kameranya dihidupkan dulu biar lebih semangat. Maaf Pak, saya nggak on cam, sinyalnya macet-macet. Oke, siap. Yang lainnya. Jadi itu tadi materinya. Jadi dari materi yang saya putarkan barusan, silakan pengamatan kalian
bagaimana apa yang bisa kalian temukan di dalam video pembelajaran tadi. Monggo, silakan. Ada bisa unsur lengkung, Pak. unsur garis, nggih, garis lengkung. Terus ada unsur apa lagi? Itu gelap terang. Nggih, blok ya, gelas terang, lengkung, terus gelap terang, nggih. Di situ ada lengkung, kemudian di situ ada yang di blok itu dinamakan unsur gelap terang. Kemudian apa lagi? Yang gini-gini apa namanya? Lingkaran. Nah, unsur lingkaran, terus garis lingkaran, atau yang lainnya lagi apa lagi? Unsur lengkung sama lingkaran nggak sama, Pak? Ya beda. Kalau lengkung kan dia tidak bertemu, kalau lingkaran kan dia bertemu titiknya. Oh iya. Kemudian apalagi? Kalau unsur bentuk itu gimana, Pak? Unsur bentuk nanti kita jelaskan di sana. Ya. Nah, intinya kalian kalau sudah paham dari apa saja yang bisa kalian temukan di situ, nah, jadi untuk selanjutnya kita lebih enak untuk pembelajarannya. Oke, setelah kalian sudah memahami materi ini atau video ini, akan saya lanjutkan, yaitu tentang dodel sintang art, atau bisa dikatakan dodel pattern atau dodel sin dodel. Artinya adalah suatu teknik menggambar abstrak berulang-ulang sehingga menjadi pola terstruktur yang biasanya dibuat menggunakan tinta hitam di atas lembaran kertas putih, sehingga disebut tile. Itu materi selanjutnya, yaitu pada KD 3.4 tadi, yaitu menganalisis jenis fungsi dan unsur seni budaya. Apa sih jenis fungsi dan unsur seni budaya atau seni rupa seni budaya Nusantara? Nah, khususnya pada materi kali ini yaitu seni rupa Nusantara. Itu pengertiannya sendiri, yaitu seni rupa merupakan atau seni rupa tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jadi karya seni rupa yang muncul dan berkembang di Indonesia, bukan dari luar. Jadi seperti itu. Ini bukan berarti seni rupa tersebut hanya ada satu yang ada di Indonesia, tetapi banyak ragamnya, diantaranya seperti di daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengertian seni rupa sendiri secara khusus, yaitu merupakan cabang seni yang menghasilkan sebuah karya seni dengan menggunakan media yang bisa ditangkap oleh indera mata dan dirasakan oleh indera peraba dan seperti tangan, kemudian perasaan dan juga pikiran. Tuh. Nah, selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan jenis-jenis seni rupa jenis-jenis seni rupa Nusantara itu? Nah, di sini pada jenis-jenis seni rupa terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu seni rupa murni. Apa sih seni rupa murni? Seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang sering atau yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsi mengutamakan unsur keindahan. Jadi di sini seni rupa murni itu hanya mengutamakan keindahan, tidak mengutamakan fungsi. Ini karya ini hanya untuk tidak bisa dipakai untuk apa gitu. Jadi hanya untuk keindahan, untuk ekspresi saja gitu. Jadi tidak bisa digunakan untuk mungkin keperluan yang kira-kira seperti yang kita gunakan seperti fungsi pakai, tidak bisa. Dan selanjutnya yaitu pada yang kedua, yaitu seni rupa terapan, merupakan karya seni rupa yang diterapkan pada bentuk-bentuk fungsional. Nah, pada bentuk-bentuk fungsional tersebut diantaranya bisa seperti apa? Meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, karya seni rupa ini memiliki nilai seni, keindahan, dan dapat dipakai sehari-hari. Satu contoh yang seni rupa murni tadi, seni grafis, yaitu pada gambar pertama ini. Kemudian seni fotografi, nah seperti ini, gambar semut ini tadi yang kena percikan air terjun atau apa itu ya. Kemudian lukisan. Nah,
lukisan seperti yang pada gambar sebelah kanan ini, yaitu para perempuan Bali yang sedang melaksanakan kegiatan upacara keagamaan. Kemudian selanjutnya yaitu kaligrafi. Contoh kaligrafi seperti yang ada di gambar. Dan selanjutnya yaitu relief. Nah, relief itu berupa peninggalan pada zaman prasejarah, zaman Hindu Buddha seperti itu bisa juga. Nah, di situ dia dipahat di batu atau berupa kayu. Kemudian topeng. Nah, karya topeng ini bisa dikatakan karya yang sudah berkembang pada saat ini juga, yaitu bisa berupa dengan bahan kayu seperti itu. Kemudian yaitu seni patung. Seni patung bisa juga dilakukan pada sebuah media kayu, bisa juga ke media batu. Selanjutnya yaitu seni rupa terapan. Pada seni rupa terapan, salah satu contohnya yaitu senjata tradisional seperti keris. Keris itu merupakan peninggalan leluhur, dan ini merupakan karya yang sangat bagus sekali dan diakui oleh UNESCO, karena senjata tradisional seperti keris ini mempunyai dikatakan nilai seni yang sangat tinggi sekali. Kemudian yang kedua yaitu rumah adat. Nah, rumah adat seperti contoh yang ada di Sumatera, kalau yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan sebagainya, ini kan seperti rumah Minangkabau atau rumah Kerinci seperti itu. Bisa juga yang ada di Jawa yaitu rumah Joglo, rumah Limasan. Nah, itu. Selanjutnya pada seni terapan, fungsinya yaitu berupa pahat, hasil pahatan, anyaman, tekstil dan keramik. Gitu. Berikutnya yaitu gimana? Boleh tanya. Oh, silakan, monggo. Yang tadi contohnya yang nomor pertama. Nah, ini. Ya, itu seni grafis seperti apa, Pak? Seni grafis itu bisa seperti seni cetak atau yang poster, bisa juga, terus banner, dan bisa seperti itu grafis. Iya. Iya, Pak, makasih. Seperti sablon itu di kaos, itu bisa dikatakan seni grafis. Macam-macam seni rupa. Ya, macam-macam seni rupa. Nah, di sini berdasarkan wujudnya, wujud seni rupa itu yaitu bisa berupa dua dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Kemudian seni rupa 3 dimensi, bisa dikatakan seperti hasil karya seperti patung, topeng, kemudian meja, kursi, vas bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya, diantaranya yaitu seni rupa terapan dan seni rupa murni seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan. Selanjutnya, nah di sini bidang atau cabang seni. Nah, seni ini dibedakan menjadi 3, diantaranya seni murni. Nah, sudah sama, ini sama dengan yang di atas tadi, tidak perlu saya jelaskan. Kemudian desain terdiri dari arsitektur, desain interior, produk busana grafis, komunikasi visual. Nah, itu. Kemudian kriya berupa tekstil, rotan, kayu, keramik, logam, kulit, dan bambu. Ini bisa juga seperti kerajinan tadi. Selanjutnya, tadi kan Bapak sudah menyampaikan pada poin ini macam-macam seni rupa. Kemudian ini berdasarkan fungsi. Sekarang kita menginjak ke fungsi seni rupa yaitu terapan dan murni. Nah, ini fungsinya ada 2, diantaranya yaitu berfungsi secara individu, dan yang kedua sebagai pemenuh kebutuhan emosional, hanya untuk menuangkan ide-ide yang ada di dalam pikiran seorang seniman tersebut. Selanjutnya, yaitu berfungsi sebagai secara sosial, dan di sini seni rupa tadi bisa digunakan sebagai sarana sosial, bahwa hanya untuk menghibur
pikiran dari si penikmatnya, seperti sebagai seni di bidang rekreasi. Berikutnya yaitu sebagai seni sebagai dalam bidang komunikasi. Tuh. Kemudian dalam bidang pendidikan, nah seni sendiri bisa dikatakan sebagai berfungsi sebagai secara sosial dalam bidang pendidikan. Terus selanjutnya yaitu berfungsi dalam bidang rohani. Selanjutnya, nah ini yaitu unsur-unsur pada seni rupa. Di antaranya yaitu titik gitu. Kemudian garis, ya. Kemudian bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Nah, sebelum kita lanjut, ini akan Bapak bahas, akan Bapak jelaskan satu persatu beserta contoh. Jika nanti kalian kurang paham, nanti akan Bapak putarkan sebuah videonya untuk materi. Yaitu pada yang pertama yaitu titik. Contohnya seperti titik-titik di atas tadi. Titik merupakan unsur seni yang paling dasar yang akan melahirkan jenis unsur lainnya. Merupakan sebuah teknik lukis yang menggunakan kombinasi dari berbagai variasi ukuran dan warna titik dikenal dengan sebutan pointillis. Nah, yang dimaksud dengan menggunakan kombinasi dari berbagai variasi ukuran, yaitu misalnya, oh saya mau menggunakan titik yang kecil-kecil, misalnya seperti contoh yang di sebelah itu, apa itu, tomat atau cabai apa namanya. Ya, selanjutnya yaitu bentuk. Apa sih yang dikatakan bentuk? Bentuk merupakan salah satu unsur dari seni rupa dari penggabungan berbagai macam bidang. Iya apa? Membuat botol, terus seperti membuat gelas atau kotak atau apalagi macamnya banyak sekali yang ada sekitar gelas kalian. Bisa berbentuk seperti kubus, segitiga, segi empat panjang, terus seperti pipa dan sebagainya. Tuh. Kemudian unsur berikutnya yaitu ruang. Apa sih ruang? Ruang adalah sebuah unsur dari seni rupa yang mempunyai dua sifat. Di antaranya di dalam ilmu seni rupa ada dua dimensi. Di dalam ilmu seni rupa dua dimensi, ruang bersifat nyata, seperti itu yang bisa kalian lihat. Ruangan atau kalian mau menggambar meja, jadi di situ ada antara sudut sini dengan sudut sana ada gradasi atau ukuran yang kira-kira ini yang paling dekat, setidaknya kita kita bikin yang lebih besar. Kalau yang jauh, ya. Selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur bisa dikatakan kondisi dari permukaan. Jadi permukaan dari suatu benda. Benda seperti ini ternyata kenapa kok bisa dikatakan lembek, terus dikatakan keras, dikatakan lembut dan sebagainya. Itu yang menggunakan sifat dari yang bisa dinamakan tekstur tadi, lapisan pada sebuah benda. Jadi sifatnya bisa diketahui dari bentuk itu tadi. Kira-kira kalau bola tenis itu, ya, bola tenis itu menurut kalian teksturnya bagaimana? Keras Pak, keras. Kalau bola tenis itu teksturnya lembut, lembek gitu. Beda dengan tekstur batu kan itu. Tekstur misalnya tekstur batu, tekstur kayu, jelas di situ beda. Selanjutnya setelah tekstur yaitu pencahayaan, gelap terang. Nah, pada objek yang ada pada seni rupa itu mempunyai intensitas cahaya yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pembuat. Contohnya, misalnya kalau membuat benda gelas, misalnya kita melukis berdasarkan bentuk. Nah, di bawah ini adalah ragam dari dodel yang akan bisa kalian gunakan sebagai acuan dalam membuat sebuah karya dari macam-macam unsur tadi. Ya. Jadi contohnya ini
Jadi kalian mau membuat seperti apa kira-kira? Nanti kalian penugasan setelah materi selesai, kemudian sesi tanya jawab, nanti kalian sudah tanya jawab tentang materi, pendalaman materi ini tadi kalian mungkin sudah benar paham semua, maka akan Bapak sampaikan kalian akan mencoba membuat sebuah karya, yaitu dengan seperti contoh yang pertama tadi saya sampaikan, yaitu setidaknya kalian apa sih yang kira-kira akan bisa kalian buat. Misalnya menggambar bentuk, Pak saya tidak bisa membuat sketsa. Nah, caranya sangat mudah, kalian bisa menirukan bentuk apa, atau jadi misalnya seperti sebuah di kertasmu ini ya, di kertasmu itu kamu tampilkan apa, kamu sorot misalnya sebuah benda, kamu pegang kemudian kamu sorot. Nah, dari hasil pantulan itu bisa kamu lukis, dan mungkin sangat mudah. Atau kalian bisa menggunakan penggaris siku atau penggaris yang lainnya, atau jangka, atau bentuk-bentuk lain, misalnya bentuk lingkaran, mungkin tutup. Nah, di situ tutup kamu tempelkan di apa namanya, untuk membersihkan kamu tempelkan di buku gambarmu, kemudian kamu lukis lingkarannya itu, kamu sambil tempel gitu. Terus setelah itu kan di situ mulai bisa kalian temukan apa, pemisah di antara kolom-kolom itu tadi. Nah, dari kolom-kolom tadi bisa kamu isi macam ragam dari unsur yang akan kalian kombinasikan sehingga menjadi wujud dari hasil karya yang sangat indah. Kemudian, nah setelah memahami pembelajaran materi di bawah ini, ya, setelah memahami materi di bawah itu, materi di atas, silakan kalian membuat karya seni rupa dengan menggunakan beberapa ragam dari unsur seni rupa Nusantara. Jadi silakan kalian membuat apa namanya, membuat sketsa. Ya, saya kasih waktu 5 menit membuat sketsa, kemudian setelah itu kalian coba tunjukkan ke saya hasil sketsa kalian. Selanjutnya dari hasil sketsa itu, Pak ini apa kira-kira sudah bisa digunakan untuk membuat karya tersebut? Oh bisa, misalnya gitu. Oh ini jangan, ini gitu. Tapi sebelum menginjak ke sana, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Enggak. Jika sudah paham, silakan kalian mencoba membuat karya. Saya tunggu 15 menit untuk membuat sketsa. Silakan. Tuh. Nah, silakan. Saya kira sudah cukup 5 menit. Silakan kalian coba presentasikan hasil dari membuat apa namanya, membuat sketsanya tadi. Monggo. Satu persatu silakan bisa ditunjukkan hasil sketsanya di depan kamera. Deskripsi gambar ini terinspirasi mungkin dari ini itu gitu. Terus ini akhirnya masuknya ke arah apa, doodle pattern, doodle sintang atau apa gitu mungkin. Paham? Iya Pak. Paham. Iya Pak. Paham Pak. Kalau sudah paham, kalau sudah paham, nanti saya kasih petunjuk untuk pengiriman hasil pekerjaan kalian di grup WhatsApp, ya. Kemudian, kemudian untuk tugas, jadi untuk tugas yang ini nanti setelah selesai ini kalian bisa langsung kirim ke saya, ya. Kirim lewat WhatsApp. Kemudian untuk tugas pendalaman atau tugas evaluasi tentang pemahaman materi akan saya berikan melalui grup Google Form, ya. Nah, di situ nanti akan saya berikan sebuah soal evaluasi dari materi yang saya sampaikan ini. Jadi nanti saya berikan soal evaluasi dan nanti kalian bisa kerjakan lewat Google Form atau Google Classroom itu. Dari materi yang pertama, penyampaian tadi
refleksi pemecahan masalah tadi, kemudian ke materi, jenis, kemudian fungsi, jenis, fungsi, dan unsur. Nah, ternyata untuk materi dari seni rupa itu sendiri ternyata tidak lepas dari kehidupan kita di bisa dikatakan seni rupa itu sendiri ternyata ada di sekeliling kita, cuman mungkin kita sendiri yang kurang peka, kurang paham. Oh, ini ternyata termasuk jenis karya seni rupa juga. Oh, ini termasuk apa yang kalian pakai itu merupakan juga jenis karya seni rupa juga. Gitu. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah yaitu tadi kesimpulan dari materi ini. Kemudian jangan lupa sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, jangan bosan-bosannya tetap kalian patuhi protokol kesehatan, itu memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Selanjutnya pemberian evaluasi, itu tadi sudah saya berikan. Kemudian protokol kesehatan juga. Dan sebelum mengingatkan, untuk pertemuan berikutnya akan saya sampaikan juga tentang materi beda cabang seperti itu, yaitu tentang perkembangan seni tari Nusantara. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri, selamat siang, dan tidak lupa sebelum kita tutup, silakan Mbak Silvi memimpin doa. Monggo. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Sampun. Selesai. Ya, kalau gitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikirim lewat lewat WhatsApp ya. Terima kasih. Ya. Ya, Pak.